Nah, ini harus diperhatikan nih. Pertama, modal utama adalah air. Kemudian tempat wadahnya. Kemudian yang ketiga adalah teknik pemeliharaannya. Dan yang terakhir, dan ini justru yang paling penting menurut saya, ini adalah dari mana nanti bibitnya berasal atau indukannya berasal. Karena berhasil atau tidaknya, ya yang terakhir ini. Bisa jadi nanti kita sudah siapin tempatnya, airnya juga sudah cakep, teknik pemeliharaannya juga udah sempurna, tapi ngambil bibitnya itu sembarangan. Bukan dari sumber-sumber yang bisa dipegang gitu ya, kualitasnya. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Selamat datang di Ciherang Lobster Farm. Nama saya Andito Dwi Pratomo, atau biasa disapa dengan Andito atau Mas Dito. Saya adalah owner dari Ciherang Lobster Farm. Farm ini sudah ada sejak tahun 2021, artinya sejak COVID tuh. Dan sampai saat ini, alhamdulillah kami masih konsisten membudidayakan lobster, menjual bibit, menjual indukan, bahkan konsumsi. Di samping lobster, kami juga punya komoditas-komoditas lain seperti ikan nila dan ikan gurame. Ini lokasinya ada di Ciherang Dramaga. Ya, Ciherang ada banyak, cuma ini Ciherang Dramaga yang dekat dengan IPB, kampus IPB, kampus utama ya. Jadi kita jaraknya cuma 4 kilo dari IPB nih, strategis kan? Nah, kenapa lobster? Jadi pada tahun 2021 itu ini sebelumnya adalah farm lele. Ya. Ketika itu harga lele itu sedang kurang bagus, di mana kos pemeliharaan dengan penjualannya itu lebih mahal kos pemeliharaan. Sehingga ketika COVID dan sempat beberapa kali terhenti penjualan, maka saya memutuskan untuk mengganti komoditas dari lele menjadi lobster. Karena saya tertarik, harga lobster itu 1 kilonya bisa mencapai waktu itu ya Rp150.000. Sangat menarik. Bayangkan, sekilo lele cuma dihargain Rp20.000, ini bisa Rp150.000. Sehingga, ya wajar saja sebagai seseorang yang ingin meningkatkan value bisnisnya, ya kita memilih lobster. Itu salah satunya. Salah duanya, lobster adalah salah satu hewan yang pemeliharaannya mudah, termasuk pemberian pakannya. Pemberian pakannya tidaklah mahal untuk lobster. Begitu, Sobat Tani. Kalau modal itu nanti kita lihat ya. Yang jelas seperti yang sobat bisa lihat semua di sini, ini peternakannya menggunakan atap. Berarti harus siap punya atap. Itu dulu. Nah, kalau bicara di skala rumahan, biasanya rumah itu punya garasi atau mungkin halaman belakang yang belum dibangun ya. Itu bisa dibikin atap yang sederhana, atau kalau memang sudah ada atapnya bagus. Kenapa? Karena saat ini kita itu berada di masa global warming ya, di mana panas, kadang-kadang sangat panas. Kalau lagi hujan, hujannya sangat deras gitu ya. Nah, untuk skala rumahan ini kan biasanya kita menggunakan bak-bak kecil atau pakai terpal ya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Pertama, modal utama adalah air. Kemudian tempat wadahnya. Kemudian yang ketiga adalah teknik pemeliharaannya. Dan yang terakhir, dan ini justru yang paling penting menurut saya, ini adalah dari mana nanti bibitnya berasal atau indukannya berasal. Karena berhasil atau tidaknya, ya yang terakhir ini. Bisa jadi nanti kita sudah siapin tempatnya, airnya juga sudah cakep, teknik pemeliharaannya juga udah sempurna, tapi ngambil bibitnya itu sembarangan. Bukan dari sumber-sumber yang bisa dipegang gitu ya, kualitasnya. Maka yang 3 ini menjadi sia-sia, karena bibitnya mati di tengah jalan. Ya, terus buat apa budidaya? Padahal tujuan budidaya adalah minimal bibit maupun indukannya tidak mati, karena kita ingin mengembangbiakannya. Seperti itu. Yang berkualitas tuh bisa kelihatan langsung itu? Bisa. Pertama, kalau kita mau melihat bibit maupun indukan yang bagus, itu adalah yang lincah.
hewan apa aja kalau misalkan dia itu geraknya cepat, terus dia apa namanya bersemangat gitu ya, kalau dia dipegang gitu dia bergerak gitu, itu udah salah satu contoh ciri-ciri dari hewan yang sehat. Nah di lobster juga demikian. Jadi kalau lobster yang sehat itu pertama dari segi kulit ya, kulit itu dia meskipun lobster ini situasinya kotor gitu ya, misalnya airnya butek gitu, nggak masalah. Dia warnanya agak kecoklatan bisa, dia warnanya agak kehijauan, hijau gelap, bahkan cenderung hitam gitu ya. Ada kadang-kadang malah biru terang sekali, bahkan ada yang putih. Ini semua tergantung dari cara kita memelihara. Tapi kesehatan lobster itu mudah sekali dapat dilihat dari apa? Dari ketika dia itu, kita lihat di kolam dia bergerak atau tidak, semangat nggak bergeraknya. Kalau melihat lobster itu jangan siang-siang. Kalau kita mau melihat sebelum membeli nih, kalau bisa itu datangnya pada saat lobsternya aktif bergerak, yaitu ketika cahaya sudah tidak ada. Memang gelap nih, kondisinya gelap. Atau kalau kita malam hari nggak mungkin kita tahu bahwa farm itu indoor, kita datangnya pada saat bisa digelapin farmnya gitu kan. Jadi kita bisa lihat lobster itu bergeraknya aktif. Kalau lobster dari penampilan fisiknya aja geraknya udah nggak aktif, maka kalau bisa jangan dibeli nih lobster kayak gini. Bisa jadi ini adalah bibit-bibit baru yang mungkin baru penyesuaian di kolam itu. Nah, tapi kalau kita melihat bibitnya lincah, dipegang nggak bisa gitu ya. Nah, itu berarti contoh bibit yang bagus. Yang kedua adalah lihat ekornya. Nah, di lobster itu karena dia kan exoskeleton ya, jadi penyakitnya cenderung nggak kelihatan. Tapi kita bisa lihat kalau di cangkangnya itu dia banyak cacing jangkar, itu juga salah satu contoh lobster yang kotor pemeliharaannya. Kemudian ujung ekornya lihat bengkak atau tidak. Kalau ujung ekornya bengkak, ini kemungkinan ada bakteri yang mencemari tempat tinggalnya lobster atau wadah pemeliharaannya. Nah, sobat, hati-hati nih kalau sudah melihat lobster yang di ujung ekornya ini bengkak-bengkak ya. Nah, hati-hati membeli lobster dari sumber itu. Kayak gitu sobat tani. Ciherang Lobster sendiri ini menjual bibit dan indukan, Mas? Iya. Untuk skala rumah tangga, saya sarankan tempuhlah dua-duanya. Pertama kita membeli bibit. Kenapa saya sarankan beli bibit? Beli bibitlah dari kecil. Karena dari situlah kita akan betul-betul merasakan bahwa membudidayakan lobster itu besarinnya gampang. Yang kedua, tentu sebagai pembudidaya pemula, belilah indukan walaupun satu set. Satu set itu kita menjual di Ciherang Lobster Farm itu 5 betina, 3 jantan. Ini sudah formulasi yang umum ya di dunia perikanan. Kalau nggak segini jumlahnya bisa juga, cuma nanti kawinnya lama. Nah, tentu kan sebagai pembudidaya kita pengen lobster kita segera bereproduksi ya. Nah, jadi belilah satu set. Kenapa? Karena dengan memelihara indukan, nanti kita akan menemukan feel-nya ketika bagaimana memelihara lobster itu supaya bertelurnya cepat. Nah, ketika dua hal ini sudah dikuasain, maka pembudidaya rumahan itu sudah bisa menggandakan lobsternya dari telur tentunya ya, dari siklus telur dan memanen dari clear seed-nya dari bibit lobster yang bening yang baru turun gendong sampai ukuran 2 inci. Nah, saya bilang berhentilah di 2 inci sebagai pembudidaya rumahan karena biasa di rumah itu sempit lahannya. Jadi jangan tunggu sampai gede lobsternya. Kalau sudah 2 inci, segera jual lobster itu ke pembudidaya yang tempatnya lebih besar atau dikembalikan lagi ke Ciherang Farm untuk kita buyback. Nah, nanti bibit-bibit 2 inci itu akan kita besarin lagi di sini sampai ukuran 5 inci. Nah, nanti dari 5 inci itu baru kita jual ke skala konsumen. Lobster untuk besar di atas 2 inci itu perlu tempat yang luas. Gitu sobat tani.
lobster ini tergendala sama cuaca nih, Mas. Betul. Faktornya cuaca. Betul. Nah, itu cara ngindarinya terus cuaca apa sih? Panas kah atau hujan kah yang bikin bermasalah? Lobster itu dia bisa tumbuh di idealnya 26 sampai 28 derajat Celcius. Optimal dia. Dalam artian ketika dikasih suhu segitu, airnya ya, suhu air nih. Beda nih. Ini air dingin. Di sini panas gitu ya. Tapi kalau kita bisa keep suhu air ini 26 sampai 28, maka sebagai hewan nih dia seneng. Karena dia udah cocok, dia akan berkembang biak gitu. Kalau dia belum waktunya berkembang biak, maka dia akan tumbuh. Nah, tumbuhnya ini paling optimal tuh di suhu segitu. Nah, jadi bagi sobat tani yang rumahnya dingin nih misalnya, saya di daerah Ciawi misalnya, dingin nih tempatnya, boleh nggak? Boleh. Dia masih bisa toleransi di suhu 22, 23, 24, bahkan mungkin 20 derajat masih oke. Hidupnya oke, tapi tumbuhnya kurang optimal. Nah, jadi ini kan berlawanan ya dengan tujuan kita budidaya. Budidaya kan buat gedein. Nah, tapi apapun itu, sobat tani harus bisa merawat airnya. Jadi air itu ada parameternya yang harus kita perhatikan. Tadi saya udah bilang, temperatur harus dijaga. Jadi jangan sampai, misalnya nih, pagi hari kita punya air 26 derajat Celcius. Kalau di siang hari itu kan pada saat panas ya, terik, itu kita bisa keep di 28 tuh bagus. Artinya dia dari 26 ke 28, ada kenaikan perlahan-lahan itu oke. Tapi jangan sampai nih, sobat tani, tiba-tiba kolam kita tiba-tiba kejemur ya, terus airnya jenek dari 30 dalam waktu setengah jam gitu. Ini kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus, ini lobsternya akan stres. Lobster yang stres itu akan mudah terkena penyakit. Kemudian yang kedua, dia tidak mau makan, sehingga akhirnya lobsternya akan lemas, akhirnya mati. Nah, ini yang menyebabkan kematian massal yang kadangkala diabaikan oleh pembudidaya rumahan. Itu semua tergantung dari medianya. Jadi medianya harus media-media yang memang proper. Berarti langsung ditanya dong, wah kalau saya cuma pakai terpal gimana? Bagi saya, orang Indonesia itu cerdas ya. Jadi misalkan tempatnya dingin nih, kan kalau pakai terpal tipis nih, ya diakalin supaya gimana terpalnya itu agak tebel gitu. Diakalin. Kan ada tuh bahan-bahan insolator panas. Ini contoh ya, contoh sederhana yang saya bagikan secara gratis nih. Terpal itu gampang mati kalau tidak hati-hati dengan suhu luar, karena terpal itu tipis. Beda kalau terpalnya itu dilapis gitu ya. Nah, dengan lapisan terpal yang tebal gitu ya, maka kita juga menjaga seperti termos, maka airnya juga stabil. Yang kita inginkan adalah kestabilan. Yang kedua, pH. Nah, makanya di sini saya pakai atap, karena saya tidak mau bolak-balik hujan terus saya tabur penetral pH misalnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita bisa pakai sistem filtrasi sehingga menyempurnakan dari usaha kita. Insya Allah dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, itu sobat yang mau budidaya di rumah bisa membuat supaya nggak mati lobsternya. Ingat, air terjaga, tempatnya juga dipikirin, dan filter. Nah, pakan yang saya biasa pakai itu umum sekali digunakan. Contohnya adalah kecambah dari pohon tauge ya. Dari kedelai bisa, dari kacang hijau bisa. Kemudian kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau bisa. Kemudian atau karbohidrat, contohnya jagung, jagung kering, bonggol jagung. Contoh karbohidrat lain, ubi jalar, singkong, atau kita juga bisa pakai ikan segar. Jadi ikan yang hidup, terus kita cincang-cincang, terus kita tebarkan di kolam. Namun perlu diingat bahwa pakan-pakan itu yang tadi saya sebutkan itu tergantung dari intensitas pemberian tergantung dari pembudidayanya ya. Jadi terserah, kalau misalkan saat itu dia punyanya tauge ya boleh tauge, habis itu boleh diganti. Yang penting lobster ini di dalam kolamnya harus sedia selalu makanan, karena kalau tidak nanti dia akan kanibal, apalagi kalau kolamnya padat. Oke.
Seperti itu Sobat Tani. Budidaya lobster mudah, jangan bilang susah. Jadi mudah dulu ya. Mudahnya adalah yang penting Sobat nanti kalau mau beli bibit itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sembarangan beli. Apalagi gini ya. Kita tuh gini Mas, kalau dalam berbudidaya itu kadang-kadang beli bibit terus minta garansi gitu ya. Sebenarnya jangan begitu. Karena kematian ketika kita membeli itu sudah pasti menjadi resiko si pembeli. Sebagai seorang yang mau terjun tentu sudah menyiapkan modal kan itu dulu ya. Jadi jangan takut nih. Wah, nanti beli ini mati. Nah, makanya sebelum membeli, teliti dulu dari mana tempat membelinya. Lihat dulu tempatnya proper tidak gitu kan. Jangan-jangan bukan dari situ gitu kan. Jangan-jangan nih bibit dari mana cuma ditaruh di situ sebentar. Nah, kita harus mengedepankan rasa bisa dipercaya gitu ya, amanah. Ini yang banyak teman-teman suka kadang-kadang anggap gampang gitu ya. Kita harus menjaga amanah, benar-benar harus dijaga. Gimana caranya? Amanah tuh ada di sini nih, di jidat nih. Walaupun Sobat Tani ini adalah pembudidaya pemula, kalau amanah itu pasti namanya dipegang. Ibaratnya sudah dicetak di sini nih, amanah gitu ya. Karena kalau sekalinya, misalkan ini sudah berhasil nih ya Sobat Tani, sudah bisa berbudidaya lobster nih, udah punya bibit nih, dijual nih. Tapi ternyata bukan hasil karya sendiri nih bibitnya, sehingga pas pindah ke kolam kita nggak ada jaminan nih sehat apa nggak bibitnya. Mati itu di tempat dia, mati. Ya nama kita langsung dicoret, gitu. Dan susah lagi untuk masuk ke situ. Padahal dunia lobster ini masih sangat luas kesempatannya. Nah, makanya saran saya, baik nanti mau budidaya, kita harus siap nih. Itu mudahnya di situ. Sulitnya, ya sulitnya kalau ketemu yang mati, itu aja. Nah, biar nggak sulit gimana? Maka tontonlah channel-channel seperti Jagat Tani ini. Diperhatikan betul nih, mau budidaya apapun, perhatiin betul. Jangan sembarangan. Mending yang udah tersertifikasi, sudah diwawancara, dan sudah bisa dilihat tuh farmnya. Hubungin ke nomor pribadi saya, nomor CLF 0812 1311 4510, atau kunjungi website kami di www.ciheranglobsterfarm, disambung semua, www.ciheranglobster.farm. Nah, domainnya farm ya, karena kami memang pembudidaya. Oke, para pemuda milenial, saya milenial, Anda mungkin Gen Z yang dengerin. Dalam dunia yang tidak menentu saat ini, jangan jadi orang yang galau. Masa depan itu kita yang jadi arsiteknya, bukan orang lain memberikan kita masa depan. Jadi kalau bukan kita yang merancang hari ini, kita sungguh tidak punya masa depan. Maka rancanglah masa depan Anda, salah satunya dengan bisnis lobster. Kenapa bisnis lobster? Cuannya tinggi, pakannya alternatif, dan scalability-nya bagus. Dan tentu bergabung dengan CLF, mitra andalan dalam berbudidaya lobster. Salam sukses Sobat Tani. Dadah.